Melewati salju dengan kereta luncur, bersenang-senang sepanjang jalan. Belnya berbunyi, memberi semangat, tertawa dan bernyanyi lagu kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan. Sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan. Sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan boleh mengikuti ibadah secara live ya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Silakan siapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Kita segera memulai ibadah kita. Oke adik-adik, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan masih ada di dalam hati kita. Jadi pada saat ini kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat dan kita boleh beribadah bersama-sama. Oke adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Sambil tepuk tangannya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita berdoa, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua.
Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya nanti. Semoga ibadah ini Tuhan boleh berkenan dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Kita menyanyi Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Sambil digerakkan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, saatnya kita akan memberikan sebagian kecil dari persembahan kita. Untuk itu, adik-adik semua, mari kita lipat uang kita baik-baik untuk kita berikan di hadapan Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan kita di hari ini, kita angkat satu pujian yang berkata, "Di sini aku bawa Tuhan." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya, mari kita mendoakan persembahan kita, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Semoga apa yang kami berikan pada hari ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang masih ada pada kami Engkau berkati selalu agar berguna bagi hal-hal yang lain yang positif ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nona. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian untuk masuk dalam firman Tuhan yang berkata, pertama kali dengar firman Tuhan. Digerakkan ya, pertama kali. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Sekali lagi, pertama kali. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Oke, kepada Kakak Nona dipersilakan untuk membacakan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya.
Oke, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari dalam kitab Matius. Kitab Matius 28. Kitab Matius pasal 21 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Kitab Matius pasal 21 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32. Baik, kakak akan bacakan bagi kita semuanya, adik-adik dapat mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, baik adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita melanjut ke pembahasan berikutnya, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, baik adik-adik, kita sama-sama sudah menyaksikan bersama dalam video tadi. Di situ mengisahkan seorang ayah yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Nah, sang ayah pergi, pada suatu hari sang ayah pergi menjumpai anaknya yang pertama. Ia berkata kepada anak yang pertama, "Anakku, pergilah dan bekerjalah dalam kebun anggur." Lalu anak itu menjawab ayahnya dengan berkata, "Baik ayah," tetapi ia tidak pergi. Kemudian sang ayah pergi menjumpai anaknya yang kedua dan berkata pula, "Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur." Tetapi jawab sang anak kepada ayahnya, yaitu, "Aku tidak mau." Kemudian dalam hati ia menyesal, lalu ia pergi melakukan perintah ayahnya.
Nah, adik-adik, siapakah di antara kedua anak ini yang melakukan perintah ayahnya? Ya, tentu saja anak yang kedua yang mendengarkan perintah ayahnya lalu pergi, walaupun di awal ia sempat menolak untuk tidak melakukan perintah ayahnya. Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita untuk sama-sama atau melakukan kehendak orang tua kita, melakukan perintah kedua orang tua kita dengan sungguh-sungguh. Nah, firman di pagi hari ini juga hendak mengajarkan kita bahwa apa yang kita katakan harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kalau kita juga diajarkan untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kalau kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan perintah Tuhan, yaitu melaksanakan apa yang sudah orang tua kita katakan. Nah, adik-adik, firman ini hendak mengajarkan kita untuk mau melakukan apa yang benar, yaitu jika kita mengatakan sesuatu maka harus sejalan dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, firman ini juga hendak mengajarkan kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kalau kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, maka kita akan melakukan perintah Tuhan, yaitu dalam perkataan dan perbuatan. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Nah, kita akan masuk dalam doa. Kita bawa seluruh doa kita di pagi hari ini, baik ada yang berulang tahun atau ada yang sedang sakit, kita bawa dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Noda tertanam baik dalam hati dan pikiran kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian yang berkata, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bantu kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, mari berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah selesai beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, semoga boleh berkenan dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapa kekasih dalam kerajaan sorga, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Par. Kami anak sekolah minggu.
Aku anak sekolah minggu mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, Dia sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Segenap hidupku, kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Amin, amin. Baiklah adik-adik, demikianlah ibadah kita dan shalom.